Halo Sagittarius, selamat datang di bacaan kali ini. Saya sudah mengambil kartu-kartunya dan menata di depan saya. Saya menggunakan berbagai deck ya, antara lain dari kartu oracle dan kebanyakan dari kartu oracle, yaitu dari Everyday Witch Oracle Card ini, dari Deborah Blake, dari Magical Messages for the Fairies Oracle Card, dari Daily Guidance from Your Angels Oracle Card, dari Moonology Oracle Card, dari Oracle of Shadows and Light, dan Mystical Wisdom. Ini Oracle Card sebagai tema serta saran. Saya menggunakan kartu utama untuk bacaan ini adalah dari Rider-Waite. Yang klasik tarotnya past, present, future sudah saya ambil di sini untuk Sagittarius, dan di sebelah sini saya juga membuat past, present, future seperti ini dengan tarot Illuminati untuk orang lain atau orang yang mungkin berpengaruh terhadap bacaan Sagittarius yang sudah diambil di depan saya ini. Oke. Ini adalah bacaan umum untuk Sagittarius. Apa saja selama resonates fine, ambil jika bermanfaat dan lepaskan kalau tidak resonate. Jika perlu informasi lebih rinci ada di description box di bawah, dan saya tidak menyebutkan periode waktu dari bacaan ini karena saya berharap mudah-mudahan bisa sampai ke teman-teman Sagittarius sesuai dengan waktunya. Oke, Sagittarius, kita mulai kartu yang pertama. Ini yang keluar pertama, affirmation for positive change. Affirmation for positive change. Gambarnya seperti ini. Dia seperti melihat perahu yang besar di sana dan dia sendiri berada di atas perahu yang kecil bersama kucing. Iya, dan ini seperti gambar lokasi ya, ini bukan gambar orang. Mungkin rumahnya atau apapun, tapi intinya dia sangat menjelang perubahan baru yang positif. Ini hal yang baik. Dan kita lihat kartu keduanya, gratitude and thanks. Dan perubahan ini bisa terjadi kalau Sagittarius ya punya sikap seperti ini. Be happy like this very beautiful woman ini, dia tertawa ya, ceria. Kita lihat kartunya sangat ceria. Oke, kita lihat satu kartu lagi dari Moonology adalah A Time for Healing, Balsamic Moon. Ini waktunya healing. Healing dari masa lalu yang sebenarnya sudah sangat ingin ditinggalkan oleh Sagittarius. Tetapi sebelum meninggalkan situasi ini bukan dilakukan dengan cara ngomel dan marah-marah, tetapi be happy at this time being. Karena kebahagiaan itu tidak selalu ditentukan oleh situasi di luar. Yang penting adalah situasi di dalam hati. Kita lihat kartu berikutnya yang muncul di sini adalah get some exercise. Ya, olahraga mungkin membantu moodnya Sagittarius bisa naik. Admit your true feelings to yourself. Be honest with yourself. Only you know what it is that you truly desire. Seperti ini kartunya. Ya, jadi kembali lagi, kebahagiaan itu datangnya bukan dari lingkungan. Yang penting suasana hati, dan itu bisa dikendalikan. Toh kalau dibilang, tapi kan situasinya tidak menyenangkan, terus kapan situasi menyenangkan? Nggak tahu kan, apalagi dengan sekarang situasinya masih dalam banyak perubahan. Dan itu kuncinya adalah letting go. Begitu Sagittarius bisa letting go dari situasi apapun itu, bisa happy, kemudian menjelang perubahan yang lebih positif ke depan. Ya, kita lanjutkan dengan tarotnya. Kita mulai dari deck Rider-Waite. Ini adalah masa lalu, The Star dan Queen of Cups. Jadi kalau dua kartu ini menggambarkan masa lalu, masa lalunya itu begitu indah.
sesuatu yang memang diinginkan oleh Sagittarius. Dan saya pikir dengan star ini adalah sesuatu yang memang buat Sagittarius itu mengisi relung hati yang dalam, karena filosofis gaya hidup filosofis, sesuatu yang ideal itu sepertinya bisa muncul, dan ini adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh Sagittarius pada masa itu. Pada saat ini situasi barangkali tidak terlalu maksimal, ya, karena di sini adalah Knight of Swords. Knight of Swords bukannya nggak maksimal, tapi yang jelas ini ada sedikit turun, katakanlah, dibandingkan dengan masa lalu, ketika sekarang Sagittarius lebih berorientasi pada apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat saja. Jadi tidak ada perencanaan jangka panjang. Tetapi anyway, ini adalah situasi yang membuat Sagittarius bahagia. Katakanlah memang tidak seperti idealnya kemarin, tetapi ini adalah situasi yang membuat saya bahagia. Anyway, kedepannya Page of Swords. Situasi barangkali lebih fokus untuk anak-anak. Kalau saya melihat ini adalah lebih fokus untuk anak-anak, bukan buat diri Sagittarius sendiri. Atau Sagittarius semakin fokus pada hal yang lebih detail. Ini juga bisa digambarkan dengan kartu ini, ditambah dengan Judgment, karena kemudian di masa depan nanti, karena ini adalah kartu posisinya di future, adalah ketika Sagittarius menyadari bahwa komunikasi keseharian bukan sesuatu yang lebih besar, tetapi fokus ke pemahaman untuk orang-orang yang lebih kecil, lebih tidak berdaya, lebih miskin, misalnya seperti itu. Jadi yang perlu disupport itu seperti memanggil hati Sagittarius. Itu yang saya lihat. Jadi dulu punya kesempatan hidup yang relatif di tempat yang sangat terpandang lah, katakanlah, dan Sagittarius punya kesempatan untuk bisa dipanggil sebagai orang yang punya pengaruh, ya, kayak pengaruh buat banyak orang. Sekarang barangkali tidak perlu merasa harus di podium itu lagi dalam keseharian, tapi membuatmu lebih bahagia. Dan kedepannya sepertinya panggilan hati dari Sagittarius adalah membantu anak-anak, orang yang kurang beruntung. Ini yang saya baca dari sini. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Kalau orang yang sana, orang lainnya, ya, kita lihat King of Cups, ini di masa lalu, dan High Priestess. Ini juga sama, ini adalah posisi yang sangat mentereng, ya, sangat terpandang. Saat ini Seven of Coins dan Seven of Wands. Dia tidak tahu mesti ngapain. Barangkali juga karena Sagittarius menggunakan sikap Knight of Swords, hanya mengatakan sesuatu, memberikan secukupnya, dan ya, yang tadinya Sagittarius bisa memberikan semua yang terbaik, sepertinya memang saat ini tidak lagi. Mereka hanya bertahan dengan situasi ini, berharap Sagittarius memberikan sesuatu. Dan kedepannya Six of Pentacles dan Four of Cups. Ya, jadi kedepannya akhirnya dia bisa mengambil satu keseimbangan. Apapun yang dipilih oleh Sagittarius, dia mungkin memberikan sumbangan terhadap hal tersebut, mungkin mendukung apapun yang menjadi pilihanmu. Kalau kemudian Sagittarius masuk ke dunia yang humanitarian seperti ini, atau sesuatu yang tidak lagi berfokus pada hubungan dengan antar kekasih misalnya, seperti itu, tapi hubungan yang lebih membantu, lebih spiritual sifatnya.
Ya, tidak lagi ada hubungan yang spesial di antara Sagittarius dengan dia, walaupun dia mendukung. Jadi katakanlah saat ini menunggu kelanjutannya. Yang jelas kelanjutannya kan ini page, yang satu lagi Knight, artinya memang lebih kuat yang sekarang. Yang berikutnya makin turun kan, makin turun kepada dia, tetapi karena ada panggilan untuk yang lebih, yang lebih sifatnya humanitarian. Kalau saya kembali lagi, a time for healing, apapun yang ditinggalkan oleh Sagittarius di masa lalu itu jelas membekas, sehingga ini adalah waktunya healing. Dan healingnya dengan cara let go. Let go-nya adalah Sagittarius memfokuskan pada orang yang membutuhkan dan mencari kebahagiaan yang lebih luas. Jadi bukan hubungan antar pribadi, tetapi hubungan yang lebih besar, ya, lebih luas, karena memang itu yang diinginkan. Oke, kita lihat di sini, please don't lose hope. Love is strange. Iya, di sini cintanya tadinya sepertinya saya merasa ya bahwa ini tadinya cinta romantis, cinta yang diinginkan, tetapi begitu di dalam Sagittarius lebih tertarik pada cinta yang platonik, yang antar teman, bahkan kemudian tertarik pada cinta yang lebih luas lagi, memberi kepada banyak orang. Kenapa saya mengatakan tersebut? Karena kartu berikutnya adalah child, innocence, dan kita lihat gambar innocence sama anak-anak. Relationship, child, innocence, relationship. Iya, jadi lebih ke hubungan yang sifatnya platonik atau yang sifatnya humanitarian. Tapi di sini ada kartu yang please don't lose hope. Barangkali ini adalah situasi yang memanggil Sagittarius, bahwa sepertinya cintanya dia adalah untuk memberikan harapan buat orang-orang yang membutuhkan kasih sayang. Dan cintanya memang aneh. Cinta dari bacaan ini bukan cinta keseharian. Jadi barangkali ini bacaan hanya buat satu orang ya, bukan banyak orang, tetapi inilah cerita yang keluar, bahwasanya cinta yang tadinya diserahkan sepenuhnya untuk katakanlah pasangan berada di rumah, ternyata menemukan kebahagiaan yang lebih sifatnya spiritual di tempat yang lain. Akhirnya pasangannya merelakan pergi. Begitu juga Sagittarius merelakan, karena healingnya diperoleh itu bukan dari hubungan antar pribadi dengan pasangan, tetapi dengan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, itu bacaannya Wanita Indah di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.